Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema hari ini kita membahas sindroma metabolik. Boleh kita langsung saja lanjutkan ke Dokter Sela nih ya, karena semakin penasaran dengan materi hari ini. Boleh kita lanjutkan Dokter Sela? Iya. Nah, selesai dari lingkar pinggang, di sini ternyata ada kebiasaan merokok ya. Merokok ini juga menjadi faktor risiko terhadap terjadinya sindroma metabolik. Oke. Kemudian sosial ekonomi ya. Di sosial ekonomi biasanya malah yang menengah ke atas karena dia konsumsinya junk food, kemudian ya fast food yang kayak gitu ya. Kemudian juga aktivitas fisiknya juga mulai berkurang. Oke. Nah, sedangkan ada hal yang tidak bisa kita modifikasi. Yang pertama adalah umur. Jadi sejalan dengan umur, sesuai juga dengan jenis kelamin tadi saya katakan, perempuan yang sudah masuk usia menopause ya, perempuan berarti sudah mulai penuaan ya, itu tidak bisa kita modifikasi untuk hormon estrogennya tetap stabil seperti dulu kayak gitu. Kemudian genetik ya, genetik itu artinya turunan. Kalau turunan sudah ada, memang itu tidak bisa dimodifikasi, tapi kita bisa memodifikasi aktivitas fisik, diet kita dan rutinitas kita sehari-hari ya. Nah, ini tadi terjadinya ya. Jadi dia itu sekumpulan. Nah, tadi saya bilang dia sekumpulan. Sekumpulan apa sih, Dok? Yang pasti terjadi obesitas sentral ya, kemudian insulinnya resisten, kemudian terjadi kekacauan dari hasil kolesterol kita. Kemudian peran imunitas juga terhadap resisten dan hipertensi. Artinya kalau kita melihat seseorang itu sudah pertama dia obes sentral. Yang kedua kita cek profil lipidnya juga kacau. Kemudian kita lihat gulanya mulai naik. Kita periksa tensinya itu dia juga mulai naik. Itu sudah bisa kita katakan sindroma metabolik. Nanti ada kriteria diagnosis yang spesifik lagi akan dijelaskan oleh Dr. Elsa. Ini kalau kita ngomongin kok bisa obesitas sentral itu, ini sebenarnya terlalu dalam ya. Intinya kalau masyarakat awam tanya sentral itu yang gimana sih, Dok? Yang itu perutnya buncit, makanya diukur terus. Hati-hati ya yang perut-perutnya buncit ya. Gitu. Saya. Kalau perempuan tadi berapa Mbak Helda? 85 ya Dokter? 85. Laki-laki berapa Mbak Helda? 90. Oke, kita hafalkan ya borderline-nya ya. Oke. Nah, ini tadi, ini kayaknya sudah kita jelasin ya. Nah, ini tadi lingkar pinggang ya. Oke. Ini diabetes mellitus yang pasti tipe 2, karena kalau tipe 1 itu emang ada kelainan di pankreasnya ya. Berarti diabetes mellitus tipe 2 itu artinya yang didapat ya. Kadang sulit kita untuk mengedukasi karena keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi gula ini memang nikmat gitu ya. Kadang biasanya untuk menstabilkan mood biasanya kalau yang perempuan nih makan coklat. Betul. Apalagi kalau misalnya seorang penderita diabetes, itu pasti dia timbul keinginan untuk mengkonsumsi gula. Karena apa? Selnya kelaparan. Kayak gitu. Dia ngasih tahu ke sinyal ke otak, lapar, minta gula. Makanya dia mau makan yang manis aja, tapi sedangkan gula yang di dalam darah yang sudah dari makanan tadi nggak mampu dia masuk pindah ke sel. Oke, ini kriterianya ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi untuk pengetahuan saja bahwa kalau kita bicara lipid itu ada profil lipid, tidak hanya kolesterol total. Kalau bisa dicek juga semuanya ya, trigliserid, HDL, LDL.
Kalau untuk pencegahan biasanya pasien suka tanya, dok gimana dok, ini kan udah bagus nih dok, saya mau meningkatkan HDL saya, mau menurunkan LDL saya. Pokoknya kalau HDL lemak baiknya itu tinggi, biasanya dia akan menurunkan lemak jahat. Biasanya yang kita minum untuk pencegahan itu adalah minyak ikan, ya, omega. Itu sudah banyak ya, dijual di apotek-apotek itu udah banyak. Oke, ini kalau kolesterol biasanya orang-orang udah tahu ya, kolesterol total di bawah 200 ya. Kalau HDL itu biasanya kita mintanya di atas 60, LDL kita mintanya di bawah 100, trigliserid kalau bisa kurang dari 150. Ini nanti biasanya nggak akan hafal, dok bacain hasilnya dok. Nah, ini kalau darah tinggi ya, kalau darah tinggi itu juga intinya kalau saya minta di 120 per 80 ke bawah ya. Kalau 130 per 90 itu udah batas. Ini oke. Nah, sebenarnya ini bisa ya kita, kalau timbangan sekarang udah banyak di rumah. Kalau tinggi badan, kalau usia kita nggak akan tinggi-tinggi lagi kayak gitu, nggak akan nama-nama lagi. Rumus IMT itu adalah BB per TB kuadrat ya, berat badan dalam kilogram per tinggi badan, tapi dikonversi dari sentimeter ke meter, artinya dibagi 100, baru dikuadratkan. Ideal atau tidak gitu ya? Iya, nanti itu ada kriterianya. Kalau bisa dia di 18,5 angkanya, biasanya nanti kita akan baca. Oke. Nah, biasanya ada pemeriksaan penunjang kalau kita lihat itu tes faal hati, SGOT, SGPT, atau kita USG. Itu kalau memang orangnya gemuk, nanti lemaknya numpuk di hati. Jadi namanya perlemakan hati. Oke, ini udah jelasin ya. Darah tinggi. Oke, sepertinya slide saya sudah selesai. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan, apa itu sindroma metabolik, kok bisa sindroma metabolik ini terjadi, kondisinya seperti apa, sehingga kalau kita tahu faktor resiko dan penyebabnya sampai bisa terjadinya kondisi ini, kita bisa juga nanti tahu bagaimana cara mencegahnya. Oke. Baik, boleh langsung duduk terlebih dahulu, Dokter Sela. Kita biarkan untuk istirahat dulu ya. Kita lanjut ke Dokter Else. Nih, Dokter Else, kalau untuk gejala awal dari sindroma metabolik ini sendiri seperti apa sih yang perlu kita waspadai? Sebetulnya kalau kita bilang awal dari mana nih, kan ada 4 item nih, ada obes, ada hipertensi, ada DM, terus ada yang dislipidemia. Yang mana yang duluan, nggak bisa kita jadi patokan mana yang duluan. Tapi biasanya seseorang akan mulai mengenali itu saat dianya merasa, kok aku gendutan ya. Nah, itu awal-awalnya. Karena dari obesitas biasanya nanti baru memikirkan kenapa aku gendutan. Apakah karena makan aku yang berlebihan, terus nanti mulai merasa kok aku sering haus, sering merasa lapar, seperti itu ya, sering merasa ngantuk, itu udah tanda-tanda warning sign untuk diabetes. Nah, biasanya hal-hal seperti itu belum menjadi keluhan utama pasien itu datang, tetapi saat sudah yang gejalanya udah sakit kepala ya, sudah yang menunjukkan gejala hipertensi dan sebagainya. Kalau yang menunjukkan gejala dislipidemia biasanya kok ngerasa tengkuknya sakit, terus ngerasa sering-sering kram-kram atau kesemutan, itu yang membawa biasanya pasien itu datang ke puskesmas. Nah, setelah datang baru kita lihat dari mulai masuk aja mungkin kita sudah melihat bahwa seseorang ini sudah obesitas. Misalnya kita kan sudah bisa ya melihat orang datang dengan kasat mata, seseorang ini datang dengan obesitas pertama. Dari keluhan-keluhannya sebelum masuk ke ruang dokter kan biasanya di meja perawat sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Sudah ada tanda-tanda di atas 140 per 90 atau di atas 120 per 80 normalnya seperti itu. Udah ada hipertensi. Udah dapat 2 nih. Berarti kita tinggal memeriksa profil lipid tadi yang dikatakan Dokter Sela dan pemeriksaan gula darah.
Nah, nanti ada kriterianya kalau 3 dari 4 ini sudah menunjukkan angka positif atau benar bahwa dari 4 diagnosa ini 3 aja sudah tegak diagnosanya, berarti sudah disebut bahwa seseorang itu adalah dengan sindroma metabolik, kumpulan dari gejala-gejala tadi. Sindroma metabolik ini kan adalah kumpulan-kumpulan ya dokter ya, dan yang mana mungkin faktornya juga dikarenakan usia. Tapi ini adakah memungkinkan ini terjadi kepada anak-anak dokter? Kalau anak-anak beda, karena kata dokter Sela tadi, dia kalau anak-anak itu kan kalau di sindroma metabolik ini dia ada yang namanya resisten insulin, tapi biasanya dia DM tipe 2. Kalau pada anak-anak biasanya DM-nya bukan DM tipe 2, tapi memang sudah ada kelainan sejak kecil, misalnya ya, yaitu DM tipe 1. Berarti kelainan dari pankreasnya, bukan dari yang didapat atau dari pola hidupnya dan sebagainya. Tapi kalau memang anak itu lahir dengan gejala-gejala misalnya, kalau kita kan kalau anak-anak belum bisa kita sebut obesitas ya. Betul. Karena dia masih tahap pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Jadi belum bisa ditegakkan dengan sindroma metabolik. Karena sindroma metabolik ini biasanya untuk orang-orang yang dewasa umur 30 tahun ke atas, biasanya udah dapat nih 4 dari penyakit-penyakit tadi, diagnosa-diagnosa tadi. Baik, kita lanjutkan ke pemaparan materi dokter. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Sela dengan sangat jelas ya, dengan patofisnya. Jadi kalau untuk menegakkan seseorang itu sindrom metabolik, ada kriterianya sebenarnya. Kita lihat dulu kriterianya ya. Jadi kalau dari kriterianya itu ada kriteria WHO, banyak ya. Ada kriteria NCEP ATP3, ada kriteria ACE, banyak sekali. Cuman biasanya yang dipakai oleh tenaga kesehatan adalah NCEP ATP3. Jadi ada hipertensi, ada dislipidemia, ada obesitas, terus ada gangguan glukosa atau gula darah ya. Nah, untuk kriteria diagnosanya itu minimal 3 dari yang di atas itu berarti sudah ditegakkan bahwa seseorang itu sindroma metabolik. Yang pertama dari hipertensi ya. Dari hipertensi sudah pun dianya mengalami pengobatan anti hipertensi atau dengan tekanan darah lebih dari 130/85. Nah, jadi kalau lebih dari 130/85 sudah disebut dengan hipertensi. Seperti itu ya. Terus yang dislipidemia tadi sudah dijelaskan sama dokter Sela, batas-batas trigliserida tadi ya, HDL, LDL. Nah, jadi untuk pemeriksaan dislipidemia ini kriterianya. Terus kalau obesitas tadi kita sudah bicara yang dia ada lingkar pinggang, terus ada lingkar perut. Nah, kalau di NCEP ATP3 itu kita gunainnya lingkar perut. Nah, kalau lingkar perut laki-laki itu batasnya 102 cm. Kalau menurut NCEP ATP3 ini. Kalau perempuan batasnya 88 cm ya. Memang ada 2. Jadi ada lingkar perut atau lingkar pinggang yang seperti dokter Sela sebutkan tadi ya. Terus ada lagi yang namanya gula darah. Jadi gula darah puasa yang lebih dari 110. Kalau NCEP patokannya gula darah puasa. Jadi gula darah puasanya lebih dari 110. Kalau udah terjadi minimal 3 aja dari yang ini, berarti sudah bisa disebutkan bahwa seseorang itu adalah sindroma metabolik. Ya. Nah, kita balik lagi ke belakang. Kita udah lakukan anamnesis sudah dijelaskan ya dengan dokter Sela apa saja, mulai menanyakan apakah ada faktor genetiknya, faktor-faktor aktivitas fisiknya, gimana sehari-harinya, pola makannya, dan sebagainya. Terus kalau melakukan pemeriksaan fisik, sebenarnya sangat gampang ya, sangat mudah, sangat bisa, aksesnya sangat banyak, di puskesmas tentunya. Saya yakin setiap orang pasti pernah berobat, pasti setiap berobat akan itu hal yang lumrah diukur adalah tinggi badan, berat badan, itu dulu. Terus tekanan darah. 3 ini saya rasa nggak pernah yang namanya nggak diperiksa. Kalau setiap berobat, baik di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, pasti diperiksa terus. Mungkin yang akan tidak terlalu familiar pengukuran IMT sama pengukuran lingkar pinggang atau lingkar perut tadi ya.
Nah, dari tinggi badan, berat badan, sebenarnya kita bisa dapat namanya IMT. Memang harus dihitung lagi ya. Tapi biasanya ada klinik-klinik di Bengkulu ini yang sudah memakai RME namanya ya, rekam medik elektronik. Dia langsung masuk, jadi kayak otomatis gitu. Pas kita input tinggi badan sama berat badannya langsung keluar nilai IMT-nya seperti itu ya. Terus lingkar pinggang atau lingkar perut tadi memang tidak semua akan diperiksa ya, tidak semua diperiksa. Akan tetapi sebenarnya di puskesmas itu kan sudah ada yang namanya program posbindu. Kan ada posyandu, terus ada posbindu. Kalau posyandu kan untuk balita, untuk anak-anak seperti itu ya. Kalau posbindu ini untuk yang mulai dari umur-umur dewasa sampai lansia sebetulnya. Nah, di program itu sebenarnya sudah yang pemeriksaan yang sudah sangat detail, sudah sangat lengkap, sampailah lingkar pinggang, nanti ditanya untuk merokoknya, terus pemeriksaan rutin yang gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Sebenarnya sudah dibuatkan program itu, hanya saja mungkin ada yang belum tahu atau memang yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya. Oke. Baik, sebelum ke tabel klasifikasi nih dokter ya kita bahas, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.